Sampai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan bicarakan tentang penilaian kinerja. Ya, kalau sudah direkrut, sudah diseleksi, terus kemudian sudah di training, nanti hasilnya apa? Kita harus punya cara untuk menilai apakah benar orang ini sesuai dengan yang kita mau atau apakah kita punya metode dalam mendidik mereka itu sudah benar. Oleh karena itu kita perlu satu mekanisme namanya penilaian. Nah, saya share ke screen dulu ya. Oke. Jadi ini sesi ke-6, tapi sebenarnya ini pertemuan ke-7. Saya balik ya, kita akan bicara tentang penilaian kinerja. Baik. Nah, kita akan bicarakan secara umum apa sih kegunaan dari penilaian kinerja, kemudian faktor-faktor apa yang mempengaruhi satu penilaian kinerja, rangkaian prosesnya seperti apa permasalahan yang timbul dalam penilaian kinerja, dan mana sistem penilaian kinerja yang efektif. Oke, nah kita mulai dari definisinya dulu. Penilaian kinerja menurut beberapa pakar itu udah macam-macam ya. Werder dan Davis bilang proses yang dilakukan organisasi untuk mengevaluasi hasil kerja karyawannya. Mondi mengatakan sistem formal untuk meninjau dan mengevaluasi kinerja para individu atau tim dalam menjalankan tugasnya. Ya. Udah beda ya. Yang Werther Davis itu cuma proses saja. Mondi tambahin dengan formal dan kemudian individu atau tim. Schuller dan Jackson mengatakan evaluasi kinerja berdasarkan penilaian dan pendapat dari bawahan, rekan kerja, atasan, manajer lainnya, dan karyawan itu sendiri. Schuller dan Jackson ini menggunakan namanya metode 360 derajat, 360 degree. Jadi bukan cuma dari karyawan, bawahannya, atasannya, terus kemudian rekan kerjanya, maupun manajer yang setara. Ya, jadi 360 derajat. Semmerhorn mengatakan, balik lagi hampir seperti Mondi, adalah proses formal untuk mengawasi, dan ada bedanya dengan Mondi, dia memberikan feedback, ya, memberikan umpan balik. Dessler mengatakan mengevaluasi kinerja di saat ini atau yang masa yang lalu terhadap standar prestasinya. Jadi dia mengatakan, Dessler ini mengatakan si A dinilai berdasarkan apa? Ada standarnya. Standarnya itu bisa macam-macam. Bisa terhadap orang lain, bisa juga terhadap standar dirinya sendiri. Ya, umpamanya tahun lalu dia jualan 10%, maka sekarang dia harus bisa di atas 10%. Kenapa? Tahun lalu 10%. Setidaknya dia 10% seperti tahun lalu. Kalau lebih baik kan, ya berarti terjadi peningkatan terhadap apa? Terhadap standar prestasinya. Itu kalau dari dirinya sendiri. Bisa juga dari rekan sekerjanya, bisa juga dari industri sejenis. Oke? Di dalam penilaian kinerja, kita harus menggambarkan secara akurat kinerja, performance dari seorang karyawan. Pakainya apa? Kita pakai beberapa cara. Sistem untuk pengamatannya ya, sistem untuk penilaiannya. Job related, artinya kita mesti lihat perilaku kritikal apa yang menghasilkan kinerja yang sukses. Untuk dapat kinerja yang sukses tadi, dia harus punya habit, cara bekerja, cara menyikapi seperti apa. Itu job related. Kemudian praktis. Sistem penilaiannya harus mudah dipahami, baik oleh si penilai, evaluator, maupun oleh karyawan. Jadi tidak bingung dengan pertanyaannya, ya, tidak bingung dengan pembahasannya. Kemudian sistem penilaian itu harus terstandarisasi. Artinya antara karyawan di departemen sales dengan karyawan di departemen accounting
Standar penilaiannya modelnya seragam. Jangan lebih susah di akunting dan lebih mudah di sales. Tapi gajinya sama, ya jangan gitu ya. Jadi harus seragam. Seenggak-enggaknya item-itemnya seragam. Apakah semua harus sama? Belum tentu, karena ada perbedaan yang terkait dengan spesifik pekerjaannya masing-masing. Ya. Nah, adapun elemen kuncinya di dalam penilaian pekerjaan, penilaian kinerja atau kita sebut sebagai performance review. Dimulai dari gini. Mulai dari mana? Oke. Dari kinerja karyawan. Maka kita mulai dari kinerja karyawan ya. Maka dia akan masuk ke penilaian kerja. Penilaian kinerja itu diambilnya dari mana? Standar yang terkait dengan kinerja. Standar apa yang kita pakai? Dari standar tadi ukurannya apa? Nah itu nanti kita periksa. Ukuran yang ditentukan, apakah karyawan tadi sudah memenuhi ukuran tersebut atau melebihi ukuran tersebut. Nah, kalau terjadi perbedaan penuh, kurang atau lebih, maka harus ada arsip, harus ada umpan balik dari karyawan. Kenapa dia kurang? Kenapa dia lebih? Ya, dari situ itu nanti masuk ke bagaimana karyawan tadi untuk melakukan perbaikan dirinya. Termasuk juga ada keputusan-keputusan SDM yang akan juga mempengaruhi kinerja karyawan di kemudian hari. Nah, ini yang disebut sebagai siklus yang berputar ya. Mulai dari kinerja, balik lagi ke kinerja. Oke? Tentu saja semua kegiatan tadi harus dicatatkan di dalam arsip-arsip karyawan ya, supaya kelihatan perjalanannya. Kalau ada peningkatan atau penurunan kinerja bisa kelihatan. Bisa jadi kalau dia mengalami mutasi di beberapa tempat, maka akan kelihatan, oh ternyata dia optimumnya di bagian apa atau di tanggung jawab seperti apa. Loh kok bisa? Kelihatan dari catatan kinerjanya yang telah dia lakukan selama ini. Oke? Nah, ini ada langkah-langkahnya. Tentu saja yang pertama, kita harus punya sasarannya. Apa yang akan kita ukur? Setelah itu, ukurannya apa? Standarnya apa? Setelah itu, bagaimana caranya? Pakai metodenya apa? Terus kemudian dilaksanakannya seperti apa? Setelah dilaksanakan, ya, kemudian dievaluasi. Bagaimana? Ada yang perlu diperbaiki nggak? Ada yang harus dipertahankan, mana yang harus ditambah kurang. Ya, itu kurang lebih adalah langkah penilaian kinerja yang sebenarnya sifatnya balik lagi ini harusnya ada lajur lagi panah lagi yang kembali ke atas. Artinya apa? Dia modelnya akan menjadi siklus yang terus-menerus menjadi lebih baik setiap periode. Ya, apa itu standar kinerja? Standar kinerja itu adalah satu tolok ukur. Orang nyebutnya benchmark. Untuk mengukur, membandingkan satu kinerja. Nah, supaya efektif, standar itu harus terkait dengan hasil yang diharapkan dari satu jabatan. Jadi kalau ada satu jabatan, satu tanggung jawab, maka harusnya ada harapan yang dihasilkan dari jabatan tanggung jawab tersebut apa? Nah, itulah yang harus dikaitkan dengan standar. Standar kinerja yang terkait dengan jabatan tersebut atau job related itu dapatnya dari mana? Dari proses analisa jabatan. Jadi job analysis salah satu outputnya itu adalah standar-standar kinerja apa yang diharapkan dari posisi tersebut, jabatan tersebut. Ya. Nah, di dalam kita menerapkan satu standar atau sesuatu yang dikejar oleh karyawan untuk dipenuhi harus memenuhi prinsip SMART. Apa itu SMART? Ini berlaku di mana-mana ya.
ini biasanya diterapkan untuk segala sesuatu yang terkait dengan tujuan objektif. Smart itu harus satu, spesifik. Yang mau kita tuju itu harus jelas dan terinci. Kemudian measurable, dapat diukur. Ya, dapat diukur itu artinya harus jelas, jangan ngomong enak. Waduh, enak itu susah. Bagus, itu susah. Itu situasi yang sifatnya kualifikasi, kualitatif. Susah amat ya. Udah tua gampang kepleset nih lidahnya. Kualitatif. Measurable, dapat diukur, itu sedapat mungkin menggunakan kuantitatif. Ada angkanya, gitu ya. Nah, kadang-kadang kualitatif yang bagus, pinter bagus, pinter. Pinter itu kata-kata kualitatif. Kuantitatifnya apa? IQ-nya, tes potensi akademiknya, ya kayak gitu ya. Kalau bagus itu bisa dilihat dari survei. Menurut berapa orang, mana yang suka, mana yang enggak. Nah, itu baru menunjukkan bagus. Bagusnya apa? Bagus menurut orang lain. Oke, yang kedua itu measurable, dapat diukur. Yang ketiga achievable, dapat dicapai. Artinya gini, kata-kata achievable ini berlawan dengan gantungkan cita-citamu setinggi langit. Kenapa? Begitu setinggi langit gak bisa tercapai. Ya. Maka apa? Kalau bisa, gantungkan cita-citamu satu jengkal di atas tanganmu. Kenapa? Anda masih bisa ngotot untuk mencapai. Masih ada kesempatan untuk meraih. Begitu sudah meraih, ada kepuasan dulu. Setelah itu pasang lagi satu jengkal di atasnya. Ya, secara bertahap dia naik terus sehingga relatif bisa dicapai meskipun dengan kerja keras, dan begitu tercapai masih ada rasa oh bisa ya, ada kepuasan yang itu bisa menambah semangat untuk terus berpacu meningkatkan kinerja ya. Jadi pastikan target atau tujuan yang mau dicapai itu benar-benar memang bisa dicapai, bukan sesuatu yang mustahil gitu ya. Kemudian tujuan yang kita akan terapkan itu harus berorientasi pada hasil. Hasil akhirnya apa? Proses itu nanti belakangan malah. Justru kalau kita ngomong tujuan, kita harus ngomong pada orientasinya hasil. Ya. Kalau disiplin itu orientasinya ke proses. Tapi kalau kinerja orientasinya pada hasil. Kemudian terakhir harus ada time frame-nya. Jelas jangka waktunya. Ya. Kapan sampai kapan? Berapa lama periodenya? Ya. Ini menjadi penting. Jangan sampai nanti akan kita nilai. Nilainya, wah ini terus repot nilainya. Ya nanti kita lihatlah apakah 2 bulan, apakah setahun atau 5 tahun sekali. Repot jadinya. Jadi harus ditentukan juga berapa lama dan kapan akan dilakukan. Apakah sekali-sekali ataukah secara rutin. Oke? Mari kita lihat ukuran kinerja. Ukuran kinerja atau performance measures itu adalah nilai atau peringkat yang digunakan untuk mengevaluasi kinerja. Dia harus dapat diandalkan, reliable. Apa maksudnya reliable? Reliable itu artinya digunakan berkali-kali, itu nggak berubah, dan yang lebih penting lagi digunakan berkali-kali itu gimana ya, antara yang dinilai sama yang menilai itu persepsinya bisa sama. Itu namanya reliable. Oke. Digunakan oleh siapa saja, mereka tetap dimengerti oleh si penanya, asesor, dan karyawannya yang diases. Ya. Nah, dia harus reliable, mampu melaporkan perilaku kritikal. Apa tadi? Perilaku-perilaku yang menentukan kinerja, performance. Oke?
Nah, di dalam penilaian kinerja apa tantangannya? Satu, biasanya yang paling repot itu adalah kendala-kendala hukum. Apa peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian ada bias penilaian. Belum lagi masalah lintas budaya. Mari kita lihat. Kendala hukum. Ya. Kendala hukum itu harus, contoh, dia bebas dari diskriminasi. Ya. Apa diskriminasi? Gender, suku, agama, ras, maupun golongan. Ya. Jadi dia nggak bisa bilang, oh ini penilaian kalau yang orang Jawa dilakukan di taman, kalau yang orang Batak dilakukan di ruangan. Itu udah bisa jadi masalah itu. Ya. Kenapa? Ada pembagian berdasarkan suku. Terus kemudian pembagian yang sekarang lagi rame adalah pembagian berdasarkan gender. Ya. Laki perempuan. Sudah itu nanti ada lagi pembatasan. Sudah laki perempuan, ada lagi menikah sama belum menikah. Wah, itu nggak boleh. Gimana caranya? Di dalam melakukan penilaian ini harus dihilangkan nih. Ya. Penilaiannya harus tidak memperhitungkan gender tadi. Jadi bebas dari diskriminasi. Kemudian dia harus berkaitan dengan jabatan. Artinya kita tidak boleh menilai sesuatu yang tidak ada kaitannya dengan jabatan. Umpamanya kita menilai tentang kegiatan dia di luar jam kerja. Nggak ada urusannya. Itu nggak boleh. Kenapa? Secara hukum itu adalah masuk ranah pribadinya dia. Nah, ranah pribadi itu nggak boleh dimasukkan di dalam penilaian secara hukum ya. Terus kemudian harus ukuran-ukuran yang valid. Sesuatu yang boleh untuk diukur. Oke? Ya. Ada hal-hal yang tidak boleh diukur, umpamanya tingkat keyakinan beragamanya. Oh, repot kan itu. Ya. Susah. Alat ukurnya tidak valid, artinya tidak bisa digunakan di semua situasi. Reliable tentu saja dapat diandalkan, artinya tidak multitafsir, ya, dan dipergunakan secara adil. Artinya adil itu tidak harus, ingat ya, adil itu tidak harus selalu sama rata. Adil itu adalah sesuai dengan proporsinya. Apa kira-kira? Ya. Kalau kita melakukan penilaian kinerja dari seorang general managers, itu harus berbeda bebannya dengan seorang office boy. Apa? Itu prinsip keadilan. Karena jabatan semakin tinggi, maka hal yang akan ditanyakan juga semakin banyak. Karena dia sederhana, maka yang ditanyakan juga sederhana. Ya, itu disebut adil. Oke? Itu kalau kendala hukum. Bagaimana tentang bias? Sorry, yang mana ya? Bias? Oh, masih ini. Ini masih secara hukum. Secara hukum syarat itu bebas harus terkait apa? Output dari analisis jabatan. Harus bentuknya standar dan formal. Ini membuat pada waktu kita melakukan kinerja itu tidak bisa sambil nongkrong di warung, tahu-tahu bilang ini saya udah melakukan penilaian kinerja, tidak boleh. Penilaian kinerja itu formal, itu maksudnya harus kasih tahu. Ini saya melakukan penilaian kinerja ya. Nah, supaya komunikasinya bisa terjaga dan menghindarkan terjadinya salah persepsi. Seorang itu disebut baik jika ada standarnya. Ya. Baik itu apa?
Baik itu kalau dia bisa menyelesaikan laporan, 5 laporan dalam sehari. Oke. Kalau dia cuma 2 laporan, baik enggak? Menurut standar itu enggak baik. Kalau dia 6 laporan, baik enggak? Menurut standar itu di atas lebih dari baik. Nah, artinya harus ada satu yang jadi standar dan itu dikasih tahu kepada karyawan, dikomunikasikan sehingga mereka tahu, oh dalam pekerjaanku yang akan dinilai itu apa, ukurannya apa, itu penting sehingga mereka bisa fokus dengan apa yang akan dinilai. Ya. Kemudian pada waktu nilai itu kan kita mesti ngumpulin data-datanya ya, bagaimana penjualannya, bagaimana kinerjanya. Nah itu harus objektif. Ya, tidak terkontaminasi itu maksudnya tidak dimasuki dengan data-data subjektif. Penilaian-penilaian subjektif upamanya dari atasan langsungnya. Dia itu jorok. Apa? Joroknya itu apa? Harus ada contohnya ya. Setidak-tidaknya ada foto. Itu adalah data-data informasi yang akan digunakan. Kemudian balik lagi harus pada dimensi kerja yang spesifik. Standar ukuran sebenarnya, standar formalnya. Kalau perilaku yang dinilai, maka harus punya waktu untuk observasi. Ingat ya, si asesor, si penilai, asesor ini tadi waktunya itu terbatas. Perilaku itu harus dilihat agak panjang. Kalau pendek waktunya, maka dia bisa bermain drama. Repot kan? Nah, kalau dia agak panjang, maka relatif dramanya akan terbongkar. Orang akan sulit untuk melakukan drama secara jangka panjang, meskipun tetap bisa ya. Nah, terus kemudian sedapat mungkin penilaiannya jangan satu saja. Kenapa? Supaya objektif. Dan terutama untuk perilaku, kalau bisa ada dokumentasi dari perilakunya tadi kayak gimana. Setelah semua dilakukan, karyawan harus dikasih kesempatan untuk melakukan review, melihat yang saya dinilai begini. Dia bisa memberikan feedback. Kenapa dinilai? Oh, ada diskusi. Siapa tahu yang dilihat oleh si penilai, asesor, itu belum tentu sama dengan yang dimaksud dari si karyawan tersebut. Ya. Para penilai asesor atau raters kadang-kadang itu mesti dicek, dilatih, nggak asal main nilai gitu aja, nggak asal main assess gitu aja. Dia harus dilatih. Gimana? Supaya nggak diskriminatif, supaya bisa nilai secara konsisten. Apa urusannya? Nanti urusannya sama bias. Nah, di dalam penilaian kinerja itu setidaknya setahun sekali. Akan lebih baik kalau setahun 2-3 kali. Ya, kenapa? Supaya menghindarkan nanti ada bias. Bias itu ada macam-macam, ada halo efek. Terus ada yang pertama pasti lebih baik, ada yang terakhir lebih baik dan sebagainya. Ya, kita akan masuk ke bias tadi. Nah, bias itu terjadi biasanya karena nggak akurat dalam melakukan pengukuran kinerja. Apa? Contoh ya, halo efek. Halo efek itu sifatnya lebih ke arah pribadi. Gimana ya? Orangnya gini, kalau orangnya itu ganteng, maka secara subjektif penilaian kinerjanya menjadi lebih baik. Kenapa? Dia pada sesuatu yang sifatnya pribadi, subjektif. Nah, itu halo efek. Oke. Terus kemudian ada lagi central tendency. Si asesor itu semuanya cukup. Kenapa? Dia nggak tega ngasih di bawah cukup. Dia juga nggak gampang untuk menghargai di atas cukup.
Jadi ya semuanya cukup. Bisa juga atau kebalikan dari cukup. Dia itu lenience. Lenience itu murah hati dalam arti semuanya baik. Tidak ada yang cukup. Paling kecil cukup. Yang lainnya baik, sangat baik, super istimewa. Wah, semuanya ada di baik-baik. Ya. Cukup itu malah sedikit. Kurang nggak ada sama sekali. Nah, terbalik dengan yang strictness. Paling tinggi cuma cukup. Nah, ini kasihan juga ya. Ini agak repot. Ya. Terus kemudian ada cross cultural bias. Gini, kalau umpamanya orang Jawa, terus kemudian yang di assess orang Sunda. Nah, dia sudah punya, wah ini mesti orang yang lucu, gini. Itu sudah terjadi bias. Prasangka terhadap itu. Kalau orang Jawa laki itu, kalau orang Sunda laki itu biasanya malas. Nah, orang Bali itu sukanya foya-foya. Itu adalah bias pada budaya. Ya. Prasangka itu juga hampir sama dengan cross cultural bias. Ya, seperti saya bilang, pemalas, boros, segala macam. Ya. Kalau beda sedikit, ini nanti mungkin jadi pertanyaan. Kalau umpamanya orang Batak itu kalau ngomong kan agak keras ya. Itu kalau orang Jawa bilang keras itu. Ngomong gitu. Kayak teriak-teriak. Tapi kalau ditanya sama orang Surabaya, jawabnya biasa. Ya gitu itu. Nah, bias lintas budaya itu yang dimaksud. Ya. Kayak intonasi. Di satu titik itu dianggap kasar, di satu titik dianggap biasa, di satu titik itu dianggap cukup sopan. Ya. Cara menyampaikan sesuatu, apakah dia ekstrovert atau introvert, apakah langsung ataukah dia pakai berlika-liku dulu, itu menjadi subjektif. Ya, ingat ya, saya pernah bicara tentang budaya pesisir sama budaya interior pedalaman. Nah, ini contohnya. Kalau budaya pesisir dinilai oleh pedalaman, nah, cross culture, mereka karena wah ini orang nggak aturan segala macam. Tapi kalau orang pedalaman interior dinilai oleh orang pesisir, mereka akan bilang orang ini lamban ini, kerjanya muter nggak langsung. Nah itu adalah contoh dari cross cultural bias. Prasangka pribadi itu yang tadi kalau melihat orang kayak gini modelnya males. Nah itu prasangka ya. Umpamanya, waduh dia datang pakai jubah, pakai ini celananya cekak, wah ini mesti Wahabi. Nah, itu prasangka. Belum tentu. Oke. Okay? Terus kemudian ada recency effect. Artinya si A yang sekarang dinilai, terus kemudian habis itu kita menilai B. Nah, B ini dibandingkannya dengan A. Enggak salah, bukan itu. Bukan. Kalau B dibandingkan dengan A, itu halo efek. B dibandingkan dengan A, itu halo efek. Dibandingkan dengan sesuatu yang lebih baik sebelumnya, itu halo efek. Ya. Kalau resensi, itu artinya gini. Ini kita ngomong penilaian dalam 1 tahun. Cuman yang diingat, karena catatannya jelek, yang diingat cuma 1-2 bulan terakhir. Jadi kalau dari Januari sampai Agustus kinerjanya bagus, terus habis itu dia biasa aja. Dan pada waktu November, Oktober, November, kinerjanya jelek. Yang diingat itu cuma Oktober, November. Yang Januari sampai Agustus ya enggak. Nah itu disebut sebagai recency effect. Sesuatu yang paling dekat yang diingat. Iya kalau pas bagus. Kalau pas jelek, repot ya.
Jadi itu ada beberapa hal yang menjadi bias di dalam penilaian. Oke, terutama nanti Anda perlu mempelajari lebih jauh. Nah ini Anda harus melihat ke internet lagi. Jadi kalau yang lain ini relatif lebih mudah dijelaskan. Halo efek ini yang agak panjang. Jadi mungkin saya akan tanyakan di kemudian contoh dari halo efek itu apa aja. Bagaimana Anda mesti cari di internet itu biar lebih berkembang lagi ilmu Anda, ya. Tugas lagi, nah, memang penderitaan Anda sebagai mahasiswa ya begitu, ditindas oleh kaum dosen. Oke, ini adalah beberapa metode di dalam penilaian kinerja. Feedback 360 derajat. Ingat ya, tadi kita ngomong sebelumnya ada yang 360 derajat. Siapa itu? Apa? 360 derajat. Nih. Schuyler Jackson itu 360. Nah, ya. Terus kemudian kita menggunakan skala di dalam penilaian. Ada ratingnya. Jadi 1 sampai 20 kurang. 0 sampai 20 kurang, 20 sampai 40 perlu ditingkatkan, 40 sampai 60 cukup, 60 80 baik, 80 100 sangat baik. Itu contoh ratingnya. Kemudian kita juga bisa menggunakan critical incident method. Artinya yang dinilai adalah situasi-situasi kritis yang sifatnya membutuhkan konsentrasi untuk dikerjakan. Jadi bisa dianggap sebagai kinerja. Critical incident itu umpamanya bagaimana cara dia mengatasi satu masalah. Itu bisa dianggap sebagai satu critical incident method. Ya. Bisa juga menggunakan metodenya esai. Artinya apa? Suruh nulis. Apa yang Anda kerjakan? Oh, dia nulis dulu. Cuman repot kalau esai, ada beberapa orang yang tidak punya kemampuan cukup di dalam menulis. Ingat ya, menulis itu ada juga sebagai salah satu kecerdasan. Selain kecerdasan bahasa verbal, ada kecerdasan bahasa tulis. Ada kecerdasan matematika, IQ segala macam. Ya. Nah, kemudian kita juga bisa melakukan penilaian kerja dengan menggunakan standar kerja. Artinya, apakah dia sudah mengikuti standar kerja? Standar kerja itu lebih ke arah SOP-nya. SOP-nya sudah dipenuhi atau tidak. Terus, yang setelah itu kita bisa menggunakan metode peringkat, ranking. Apapun yang terjadi, maka nanti kita bikin dari 10 orang karyawan tadi, maka kita akan paksa. Yang paling bagus itu si A, terus di bawahnya sampai nomor 10. Ini repotnya apa? Kalau satu tim itu sebenarnya isinya orang bagus semua. Maka yang terjadi, yang paling bawah, yang kelihatannya paling jelek gitu, peringkat bawah, itu belum tentu jelek. Kenapa? Coba bayangkan, kalau nilainya itu adalah 99,9, 99,8, terus sampai 99. Maka kalau pakai sistem ranking, yang 99 ini ranking paling bawah. Kalau kita ngeliat, oh dia ranking 10, secara sekilas orang ngeliat, wah ini jelek. Dibandingkan dengan grup sebelahnya, nilainya mulai dari 70, 70,1, 70,2, terus sampai 71. Dari grup yang sebelah ini tadi, yang paling tinggi, ranking pertamanya, itu nilai cuma 71. Sementara yang satunya lagi tadi, yang paling jelek, ranking 10, itu nilainya 90. Nah ini juga bisa menjadi masalah kalau di ranking. Ya. Kemudian force distributions. Force distributions ini lebih ke arah metode statistik.
Artinya dipaksa masing-masing kita buatin satu kategori. Mau nggak mau, dari 10 orang ini kita harus bikin 4 kategori atau 5 kategori. Apa itu? Atau 3 kategori. Buruk, sedang, hebat. Semua akan dipaksa untuk masuk ke kategori. Nah, itu namanya force distribution. Ya. Oke. Kemudian kita juga melihat pada ini baru namanya behaviorally anchored rating skill. Jadi penilaiannya dia itu harus berbasiskan pada perilaku. Ini agak ruwet tapi cukup Anda tahu aja. Penilaiannya harus melihat perilaku. Agak ruwet karena ingat ya tadi kalau kita ngomong perilaku waktunya tidak boleh pendek. Tapi ini relatif efektif. Kenapa? Kita bisa melihat sebenarnya dia bekerjanya itu dari hatinya atau terpaksa atau kelihatan dari bagaimana perilakunya. Dia paham atau enggak, itu kelihatan dari perilakunya. Ya. Kemudian yang terakhir adalah berdasarkan hasil, result based. Dinilainya sederhana aja umpamanya. Dia tukang ngelinting rokok, ya nilainya apa ya? Sehari dia bisa ngelinting berapa? Udah gitu, nggak peduli gimana caranya. Pokok dia bisa ngelinting berapa dengan standar yang bisa diterima. Paling gampang. Apakah dia kemudian menyusahkan kawannya, apa dia jorok atau dia suka mengumpat atau dia suka gosip? Nggak penting jadinya. Yang penting apa? Sehari dia bisa ngelinting rokok berapa? Karena tugas dia adalah juru linting. Yang dihitung jumlah akhirnya, ya, result based system. Oke, sampai di sini. Ada pertanyaan? Biasanya sih nggak ada, tapi kalau ada silakan tanyakan ke forum diskusi, ya. Oke, kita lihat metode 360 dari level, ingat ya, dari karyawan itu sendiri, dari atasannya, dari bawahannya, dari rekan sekerjanya, dari manajer yang selevel. Ya. Semua bisa memberikannya. Oke. Nah, kemudian kalau gimana dengan skala penilaian? Rating skills ini berdasarkan faktor-faktor. Ada skala bahwa dibagi 1 sampai 7. Apa luar biasa, Pak. Itu tadi ya dikasih label Mas. Kemudian dicari faktor apa yang ada hubungannya dengan jabatannya, job related, karakter related. Nah, itu tadi yang bisa dinilai. Mulai dari jelek bisa ditingkatkan, cukup, bagus, sangat bagus, istimewa, kayak gitu. Bisa luar biasa, memenuhi harapan, standar memenuhi harapan. Butuh perbaikan itu di bawahnya. Yang terakhir bisa jadi kalau kasar itu tidak dapat ditolong. Nah, itu artinya yang bisa dikeluarin. Oke, itu rating. Ini contohnya pakai rating skill ya. Ini penting karena nanti Anda juga akan dapetin di dalam attachment itu tugasnya bagaimana untuk Anda bikin satu penilaian. Ya, nanti ada tersendiri. Gini nih. Maka di dalam rating skill ada nama, ada tanggal, harus ada tanggalnya supaya jelas kapan dilakukan dan siapa yang melakukan. Kita lihat nih unsur yang akan dinilai. Ya. Berdasarkan jabatannya, harusnya di sini selain ada departemen jabatannya, ada tambahan jabatan. Ya, kita mesti lihat. Dari unsur yang dinilai ini kita lihat untuk inisiatif gimana dia. Untuk kehadirannya, apa nih kehadiran? Absensinya gimana? Kerjasamanya, kita ini karena ini sifatnya adalah perilaku, ini mesti agak lama, agak panjang untuk memperhatikan. Kualitas kerjanya, kuantitas kerjanya, kita bisa menghitung pakai apa? Jumlah yang dihasilkan. Kualitas kerjanya, gimana ngitungnya? Jumlah reject, jumlah rework, jumlah rusak yang dihasilkan. Semakin kecil reject,
Semakin kecil yang dikerjakan ulang rework, semakin kecil yang dibuang, ditolak, maka semakin bagus dia. Berarti kualitasnya dan sebagainya. Oke, ini contohnya menggunakan metode rating scale. Kita ngomong tentang critical incident method. Itu dia butuh dokumen, terutama catatan-catatan tentang tindakan karyawan yang sangat positif atau sangat negatif. Jadi pada waktu dia menunjukkan sesuatu istimewa, baik positif atau negatif, itu dicatat. Ya. Itu disebut sebagai critical incident. Dia akan mempengaruhi efektivitas departemen. Signifikan loh ya. Dan itu perlu dicatat oleh si manajer. Apa tadi tindakannya yang baik positif negatif tadi. Akhir periode, nah itu tadi yang akan dijadikan catatan untuk dinilai di samping data-data lainnya. Ya, itu critical incident method. Jadi diingat-ingat hal-hal istimewa yang dilakukan oleh si karyawan tersebut, baik positif atau negatif. Ya. Hanya itu, enggak, di samping juga dengan data-data untuk evaluasi kinerja yang lainnya. Oke. Ini contohnya. Seperti tadi nama departemen ini harusnya ada juga jabatannya, siapa penilaian, periode, periode penilaian. Kita lihat pada pemilihan mesin apa yang dia lakukan. Ya. Positifnya apa? Negatifnya apa? Perilakunya apa? Ya. Perilaku positifnya apa? Kalau ada perilaku negatifnya apa? Tanggal perilakunya kapan? Terus kemudian hal yang lain. Oke? Esai ini agak susah karena dia harus nulis narasi. Ya. Ini biasanya juga cenderung kepada critical incident. Kenapa? Yang diingat hanya sesuatu yang istimewa aja, baik positif atau negatif. Yang lain-lainnya nggak terlalu diingat. Nah ini masalahnya, dia sangat tergantung dari kemampuan si asesornya, penilainya. Bisa nulis nggak? Kalau dia nggak bisa nulis, kasihan. Orang ini jelek karena penjelasannya nggak begitu mudah untuk dipaham. Nah, kalau metode standar kerja, work standard method, itu adalah tiap karyawan dibandingkan dengan output yang diharapkan. Kehadiran, dia hadir jam 8 udah harus ada. Pulangnya jam 5, ya jangan kurang dari jam 5. Ya. Lembur, ya. Kalau berapa kali permintaan lembur, berapa kali yang dia tolak, berapa kali yang dia iya, ya itu juga masuk di dalam standar-standar yang diharapkan. Ya. Yang kalau dia menuin itu semua, maka itu disebut sebagai rata-rata, normal. Ya. Kalau dia melebihi itu disebut di atas rata-rata atau di bawah rata-rata. Ya. Nah, untuk itu maka dibutuhkan time study, artinya kalau mengerjakan sesuatu A atau B tadi, kira-kira dikerjakan normalnya itu berapa lama sih? Bebannya apa saja. Jadi kita mesti hitung rata-rata satu pekerjaan itu bisa dikerjakan normalnya yang masuk akal, ingat ya, itu harus achievable ya. Berapa lama? Nah itu tadi yang dijadikan standarnya. Supaya nggak ngawur ngasih bebannya. Nah itu dilakukan pada sampel atau contoh-contoh pekerjaan. Diambil satu pekerjaan, terus dinilai. Berapa lama yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Oke, itu adalah metode standar kerja. Ini contohnya ya, standar kerja. Nah, kita ngelihat bahwa balik lagi departemen ini mesti ada jabatannya. Ada bobot, dibikin bobot nih sama perusahaan. Nah,
tinggal kita lihat dari 6,5 tadi, dia itu sebenarnya berapa yang bisa melaksanakan. Apa kerja lembur, bisa pengamatan, tapi balik lagi, sedapat mungkin itu didukungnya oleh data. Bisa dia bekerja lembur, maka Anda mesti lihat catatannya. Kita pernah minta dia untuk bekerja lembur berapa kali. Nah, dari upamanya 10 kali, dia bersedia berapa? Kalau dia bersedia 10 kali, maka nilainya jadi berapa? Penuh, 6,5. Ya. Kalau dia cuma mengerjakan 5, maka nilainya berapa? 3,25. Contoh kayak gitu. Ya. Demikian juga tempat yang lain. Ya. Nah, kita menggunakan ranking method. Jadi mau tidak mau semuanya di ranking. Ya. Mana yang terbaik? Mana? Ingat ya, kesulitan yang pertama itu adalah ada yang sebenarnya tipis banget bedanya, tapi mau tidak mau harus dibuat ranking. Ada yang di atasnya, ada yang di bawah. Ini seringkali masalah, karena kadang-kala ada orang yang dimensinya kurang lebih sama, tapi karena harus di ranking, maka dia harus di atas bawah. Itu satu ya. Yang kedua, seperti yang saya bilang ya, yang satu ranking 10 ranking ke 10 paling bawah, itu nilainya 90. Sementara ranking 1 di tempat lain, paling atas, itu nilainya 71. Ini repot untuk membandingkan. Itu metode ranking. Ya. Contoh yang paling seru ini adalah SMA. Ya, SMA itu ada macam-macam. Wah, yang di sini nilainya bagus-bagus, yang di sini nilainya jelek-jelek. Tapi pada waktu kuliah di perguruan tinggi negeri baru kelihatan. Yang kelihatannya nilainya sedang-sedang aja ternyata lebih tangguh. Sementara nilainya bagus itu ternyata keoknya cepat. Apa? Karena yang nilai bagus tadi ada inflasi nilai. Sementara nilai yang sedang-sedang ini tadi karena gurunya di SMA-nya tadi sangat keras di dalam memberikan disiplin. Sehingga ternyata begitu dicampur di perguruan tinggi negeri itu baru kelihatan mana yang sebenarnya berkualitas. Itu karena apa? Metode ranking, peringkat. Oke? Ini adalah contoh pemeringkat. Ini umpamanya si A. Ya. Kita nanti lihat A terhadap A itu gimana. Nah, A terhadap B itu gimana? Jadi kita mesti lihat A terhadap A, B, C, dia itu ada di ranking berapa? Mana enggak? Nah nanti dari sini Anda bisa tahu posisinya di mana. Ya, mana yang lebih baik terhadap yang lain. Oke, dari situ kita lihat B, dia punya keunggulan lebih baik terhadap yang lain 8 kali. Oke, nah yang lainnya kan nggak sampai 8. Ya, nah yang kedua adalah force distributions. Balik ya, kita bikin secara umum langsung dibagi. Umpamanya ya hampir seperti ranking, tapi modelnya dia bukan satu orang, tapi satu kelas tertentu, lebih dari satu orang. Jadi umpamanya ada 100 orang, maka kita bisa bilang 12 orang itu ada terbaik, 25 orang itu baik, 50 orang itu cukup, 13 orang itu di bawah cukup. Nah itu adalah kata lain dari force distribution. Semacam ranking, tapi isinya bukan satuan. Isinya beberapa orang. Nah, berapa jumlahnya itu ditentukan di sini. Ya, kalau bilang 12,5%, maka kalau 100 orang, kita ngomong 12 orang. Atau 13 orang. Terus 25%-nya, berarti 25 orang. 50 orang. 12,5, ya 12 atau 13 orang. Semua akan dipaksa masuk ke dalam kategori atau klasifikasi tersebut. Pars,
kita mesti lihat apa yang diharapkan, terus kira-kira yang dilakukan tadi masuk nggak ke situ. Ya. Ini selain menggunakan penilaian skala, juga menggunakan critical incident. Ya. Terutama untuk membuat satu deskripsi yang lebih lengkap tentang karyawan tersebut. Ya. Balik lagi, ini agak sulit, tapi Anda cukup perlu tahu apa yang dimaksud dengan metode BARS. Nah, kalau result based itu lebih mudah ya. Yang penting jumlahnya aja. Berapa ya? Bisa nggak dia mencapai itu tadi? Orientasinya pada hasil. Prosesnya ya pokok tidak melanggar aturan bisa diterima. Yang penting hasilnya apa? Oke. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian saya stop share. Kemudian kita lihat tugasnya nanti kayak gimana. Kurang lebih nanti tugas Anda adalah anggap aja Anda sekarang menjadi manajer SDM. Ya. Anda belajar nih gimana caranya bikin satu penilaian kerja. Ya. Anda pakai, Anda kan pada kata Anda sebagai manajer SDM dari PT Hong Wilayah. Dia itu bergerak di bidang coating sama vacuum metallizing. Apa itu coating? Di pelapisan besi metal dengan lapisan tertentu sehingga dia tahan karat. Biasanya coating itu lebih ke arah tahan karat, tahan cuaca. Oke, kalau vacuum metallizing itu adalah bagaimana proses pembuatan metal dengan metode vakum. Oke, anggap aja yang gampang ya, dia adalah pabrik manufaktur. Nah, Anda harus bikin satu sistem penilaian kinerja yang didasarkan pada absensi. Kemudian, saat ini penilaian kerjanya cuma dari absen. Siapa yang absennya komplit, maka dia bagus. Padahal belum tentu pekerjaannya bagus. Absennya komplit, tapi di sana seringkali tidur-tiduran, atau ngantuk-ngantukan, atau beberapa kali error, segala macamnya. Nah, karena itu mereka ribut. Ya, apalagi urusannya pakai insentif. Maka Anda akan diminta untuk bikin satu sistem penilaian kinerja. Faktor-faktor apa? Ini nanti Anda harus perhitungkan. Ya. Bagaimana Anda mesti bikin seperti contoh di materi sebelumnya. Ini komponen yang dinilai. Tingkat tahu jawabnya, tingkat kerapian, kehadiran, dan sebagainya. Oke? Nah, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, dari sekian, Anda pilih, supaya mudah ya, Anda pilih 7. Nah, kemudian Anda bikin apa? Terserah. Apakah Anda bikin skala, atau Anda force distribution, atau Anda menggunakan orientasi hasil, ataukah Anda menggunakan bars, ataukah Anda menggunakan ranking, terserah. Ya. Itu nanti yang Anda kirimkan sebagai tugas. Ya. Nah, Anda mengunggahnya dalam bentuk PowerPoint. Siapa? Ini enaknya gimana ya? Pakai kelompok yang ada atau pakai individu? Ya udah pakai kelompok yang ada lah, biar Anda lebih banyak ngobrolnya. Ya. Kurang lebih seperti itu. Ingat ya, 7 saja yang Anda ambil dari komponen ini. Terus hasilnya ya Anda harus bentuknya seperti yang sebelumnya. Seperti apa? Bentar ya, seperti apa? Seperti komponen ini. Seperti ini contohnya. Seperti ini contohnya. Ya, seperti ini.
Oke? Paham ya? Baik, saya rasa seperti itu. Sudah terlalu lama. Anda kelihatannya udah mulai ngantuk. Ya, ini sesi terakhir. Setelah ini kita akan UTS dan insya Allah kita ketemu lagi setelah UTS. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.